Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki ataupun energi di luar dari yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Karena memang untuk saat ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana situasi batin terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana ketika diri saya mengambil beberapa kartu tersebut bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan terhadap pemikiran kamu dan semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat bagaimana situasi batin manusia yang pernah kamu fokuskan. Nah, guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Apakah situasi batin terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan menerima suatu situasi yang positif atau memang situasi yang negatif? Kita langsung saja guys. Muncul kartu Queen of Cups. Sekali lagi muncul kartu Queen of Cups, dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan sedang berbicara terhadap sisi emosional, dimana kemunculan kartu saya pegang ini pun sedang berbicara terhadap unsur kesensitifan. Kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu yang saya pegang ini, seseorang yang sedang duduk di atas kursi singgasananya, di mana ketika seseorang ini duduk di atas kursi singgasananya, ada sehelai pakaian yang bersilang terhadap tubuhnya. Kata sehelai pakaian inilah yang saya kategorikan sebagai sisi emosional dan sebagai sisi sangat sensitif. Bisa saja kemunculan kartu yang saya pegang ini berunsurkan api dan berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius.
Kalau saya menarik dari sisi zodiak Ariesnya terhadap sisi batin manusia yang pernah kamu fokuskan dalam kondisi saat ini ketika diri dia menjalin suatu hubungan terhadap pihak ketiga ataupun tidak menjalin suatu hubungan terhadap pihak ketiganya. Untuk saat ini, saya melihat dan merasakan sisi batin tersebut benar-benar sedang kacau. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang untuk saat ini diri dia sedang dihadapkan terhadap satu energi, di mana satu energi tersebut memperlakukan diri dia dengan seenak-enaknya. Ketika manusia yang pernah kamu fokuskan di masa lalu, untuk saat ini guys, pemikiran dia benar-benar kacau atas satu energi tersebut. Satu energi tersebut bisa saja saya kategorikan sebagai pihak ketiganya ataupun pihak lain yang masih ada kaitannya terhadap ruang circle dia. Satu energi ini benar-benar seakan-akan mengharuskan kondisi diri dia menerima suatu perbuatan di mana perbuatan itu di luar dari akal sehat diri dia. Kalau saya mencoba untuk menarik dari zodiak Leonya dan mengkaitkan terhadap topik yang saya katakan tadi, bagaimana sisi batin manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini, diri dia terlalu memprioritaskan orang lain, di mana ketika diri dia memprioritaskan orang tersebut, justru orang tersebut mempermainkan diri dia. Justru orang tersebut memperlakukan diri dia dengan seenak-enaknya. Bisa dibilang dia memiliki perasaan terhadap pihak ketiga, tetapi pihak ketiga di sini hanya untuk memanfaatkan diri dia, hanya untuk mengambil sesuatu hal yang dia miliki. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya dengan mengkaitkan topik yang saya katakan, bagaimana sisi batin yang sedang dia rasakan untuk saat ini, diri dia sedang mengharapkan suatu bantuan, di mana bantuan itu datang dari angel. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi fokus dengan kartu Queen of Cups, mungkin ada sisi batin yang seakan-akan batin tersebut ingin menjerit, batin tersebut ingin keluar, batin tersebut ingin meluapkan suatu rasa emosi. Di sisi lain, batin itu pun berbicara seakan-akan saya sudah menyesal, saya sudah bodoh, saya lebih mementingkan pihak ketiga daripada lebih mementingkan energi di masa lalu saya. Dimana ketika diri saya lebih mementingkan pihak ketiga dan meninggalkan energi di masa lalu saya, bukan suatu keberuntungan yang saya dapatkan, tetapi suatu ketidakberuntungan. Bukan kestabilan yang saya dapatkan, tetapi ketidakstabilan. Ini dia guys, sisi batin yang sedang dirasakan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Ingin menjerit dan ingin meluapkan suatu rasa emosional yang benar-benar sangat besar. Apakah diri dia sudah menyadari bahwasannya diri dia dimanfaatkan, atau memang ada yang dipermainkan? Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Four of Pentacles. Di mana kemunculan kartu Four of Pentacles ini, seseorang yang memiliki 4 koin, di mana ketika seseorang ini memiliki 4 koin, 3 koin berada
di dalam kedua kaki, satu koin berada di atas kepala. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap kehidupan, di mana kehidupan ini sempat dijalani terhadap diri kamu, saya melihat suatu kestabilan, suatu kenyamanan, suatu kemakmuran, dan suatu kebahagiaan sempat dirasakan. Tetapi hal tersebut untuk saat ini tidak dapat dirasakan kembali oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang 3 koin dihempit oleh kedua kaki. 3 koin inilah yang saya kategorikan kestabilan tersebut tidak dia terima lagi. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin yang posisinya berada di atas kepala, mungkin untuk saat ini sisi batin, sisi perasaan, sisi pemikiran sedang berada di dalam kondisi yang benar-benar sangat tersiksa. Bisa saja kondisi tersebut berasal dari sisi keuangan, bisa saja berasal dari hal lain. Tetapi kemunculan kartu Four of Pentacles berbicara terhadap sisi keuangan. Keuangan inilah yang membuat manusia yang pernah kamu fokuskan berada di dalam unsur kesensitifan. Keuangan inilah yang membuat diri dia berada di dalam sisi emosional yang sangat besar. Four of Pentacles, tersiksa, kemiskinan, kebangkrutan, keterpurukan, dan kerasisan sedang dia terima di sini, guys. Baik terhadap sisi batin, perasaan, dan pemikiran. Kita lihat di bagian ketiga, apa yang sebenarnya yang sedang dia pikirkan terhadap kemunculan kedua kartu yang saya pegang ini. Muncul kartu The Tower, di mana kemunculan kartu The Tower ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Capricornnya, mungkin saya melihat di dalam pemikiran dia ada satu hal yang sedang dia perjuangkan di sini. Apakah yang dia perjuangkan tersebut keuangan dia, atau memang yang diperjuangkan tersebut dari rasa kehancuran untuk saat ini? Bisa saja di sisi lain hal yang sedang dia perjuangkan tersebut dari sisi perasaan dia. Apakah memang ada niat untuk kembali terhadap diri kamu, di mana ketika niat tersebut ingin kembali terhadap diri kamu karena memang pihak yang berdampingan terhadap diri dia memperlakukan diri dia di dalam posisi kehancuran, sehingga kehancuran tersebutlah yang membuat diri dia memperjuangkan untuk kembali terhadap diri kamu. Ada satu hal yang sedang dia perjuangkan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Taurusnya dengan kemunculan kartu The Tower, seakan-akan untuk saat ini yang sedang dia pikirkan ada satu energi yang berdampingan terhadap diri dia, baik secara pekerjaan ataupun asmara, di mana satu energi ini benar-benar memiliki suatu kekuasaan yang dimana kekuasaan itu membuat diri dia berada di dalam keterpurukan. Keterpurukan ini berbicara terhadap sisi keuangan dia. Kondisi untuk saat ini benar-benar hancur dan benar-benar terpuruk, sehingga membuat diri dia sangat sensitif dan sangat emosional.
Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Virgonya, ketika satu energi yang menghancurkan kebahagiaan kamu terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, satu energi tersebut hanya untuk menuntut suatu kesempurnaan sehingga tidak memandang bagaimana kondisi manusia tersebut. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut dan fokus dengan munculnya kartu The Tower, bisa saja untuk saat ini dari sisi perasaan dia ataupun terutama dari sisi pemikiran, dia sedang berusaha untuk bangkit dari rasa keterpurukan. Dia sedang bangkit untuk memperoleh suatu kemajuan. Dia sedang membangun suatu pondasi di mana pondasi ini berasal dari unsur emosional karena memang dia tidak mau menerima suatu kehancuran. Sedang berusaha membangun suatu pondasi, guys. Ini sisi batin yang sedang dia pikirkan. Sedang menerima suatu kehancuran dan sedang menerima suatu keterpurukan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Six of Coin, di mana kemunculan kartu Six of Coin ini apabila energi tersebut saya letakkan di tengah-tengah, yang dimana sebelah kiri terdiri dari 3 koin, yang sebelah kanan terdiri dari 3 koin. Six of Cups, energi tersebut saya letakkan di tengah-tengah. Ada sesuatu hal yang sedang dia pertimbangkan. Ada sesuatu hal yang sedang dia rencanakan. Ada sesuatu hal yang penuh dengan perhitungan. Di mana ketika sesuatu hal tersebut dia perhitungkan ataupun dia perencanakan, karena memang kondisi diri dia untuk saat ini sedang hancur dan sedang terpuruk dan kondisi perasaan dia sensitif. Ada sesuatu hal yang sedang dia perhitungkan. Ini yang dia pikirkan untuk saat ini. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu berunsurkan air yang berlambangkan 3 zodiak. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata unsur air. Unsur air ini mengarah terhadap situasi pertengkaran. Unsur air ini mengarah terhadap situasi kemanipulatifan. Unsur air ini mengarah terhadap satu hal yang sedang disembunyikan. Wow. Ada hal yang disembunyikan, ada perasaan yang sedang kacau, yang dimana perasaan tersebut timbul dari pertengkaran. Ada hal yang berusaha untuk membuat kemanipulatifan. Berarti dengan kata lain, untuk saat ini posisi batin dia ingin menjerit habis-habisan. Ketiga kartu inilah yang sedang dia pikirkan, dan ketiga kartu inilah yang sedang dia rasakan. Kita lihat bagaimana untuk kedepannya di bagian ketiga. Muncul kartu ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan menggambarkan situasi sifat manusia tersebut. Dan di sisi lain pun kemunculan kartu yang saya pegang ini memiliki 2 arti. Saya akan mengarah terhadap sifat dari manusia tersebut. Seseorang yang penuh arogan, seseorang yang penuh dengan kesombongan, seseorang yang sangat keras kepala. Mungkin ketika diri kamu bersama dengan diri dia salah satu kategori yang sangat sombong, yang sangat keras kepala. Di sisi lain, ketika diri saya masih berbicara terhadap kartu yang saya pegang ini dan mengarah terhadap kedua arti yang saya katakan tadi, mungkin untuk kedepannya akan muncul satu energi yang sangat luar biasa, energi tersebut. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow, The Moon.
Kartu yang berunsurkan air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Moon dan kartu di sampingnya. Dengan kata lain, untuk kedepannya, ada situasi pertengkaran yang mengubah manusia yang keras kepala ini menjadi kacau. Di sisi lain, kartu The Moon ini pun berbicara untuk diri dia ke depannya. Ada sesuatu hal yang dia sembunyikan, itu akan terbongkar. Di sisi lain, ketika diri dia meninggalkan diri kamu, karena memang ada pihak yang sengaja mempermainkan hubungan tersebut. Dengan kata lain, ketika diri seseorang itu mempermainkan hubungan tersebut, untuk kedepannya pun hubungan tersebut akan dipermainkan juga. Kita lihat kartu terakhir, muncul kartu Nine of Swords, di mana kemunculan kartu Nine of Swords ini 9 pedang yang mengarah terhadap satu energi. Ketika 9 pedang ini mengarah terhadap satu energi, untuk kedepannya akan ada situasi kekacauan, akan ada situasi ketidaknyamanan, akan ada situasi kestabilan yang akan dia dapatkan. Dari beberapa kartu yang saya bukakan ini, saya mengambil satu kesimpulan. Cukup sederhana dan cukup simple, dan saya pun masih mengkaitkan dengan topik yang saya katakan tadi. Sisi batin yang dia rasakan untuk saat ini terletak di dalam 3 kartu. Nine of Swords, Queen of Cups, dengan Four of Pentacles. Kacau, sensitif dan emosional, serta tersiksa dan terpuruk. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.